Selamat pagi. Hari ini kami akan membuat minyak kelapa dari kelapa-kelapa yang ada di kebun kami. Ade, bisa minta tolong ambilkan kelapa. Berapa biji harinya? 15 biji bisa ya? Oh iya. Seperti biasa dalam pembuatan minyak kelapa di Pengalaman Rasa, kami dibantu oleh dua artisan rumah intaran, yaitu Blimade Gunawan dan Bli Ketut Erawan. Sabut kelapanya dikupas, lalu kelapa-kelapanya, dagingnya dikeluarkan dari cangkangnya. Kelapa yang kita gunakan untuk membuat minyak kelapa kali ini adalah kelapa Sudemala. Kelapa Sudemala adalah kelapa istimewa yang airnya diminum sebagai obat batuk dan sangat bagus sebagai diuretik. Kita bisa lihat ciri-cirinya dengan melihat lingkaran merah di sekitar kulitnya. Dari buah-buah kelapa yang tadi dipetik Blimade, ada satu yang sudah siap menjadi bibit. Sabut dan batok kelapanya akan kami gunakan sebagai bahan bakar di dapur. Nah, 15 butir kelapa ini sudah siap kita jadikan sebagai minyak kelapa. Daging buah kelapa ini dicuci dulu setelah dikeluarkan dari cangkangnya. Sebelum memulai proses berikutnya, alat-alat semua dibersihkan. Berikutnya kita akan mulai proses pemarutan daging kelapa. Sebelumnya saya mau perkenalkan parutan yang kita gunakan. Parutan ini adalah model parutan lama yang terbuat dari duri rotan. Setelah parutannya dicuci bersih, kita akan menggunakan daun pisang untuk pelapisnya supaya kelapanya tidak nyangkut di duri-duri rotannya. Keistimewaan parutan duri rotan adalah hasil parutan tidak cepat teroksidasi karena tidak menggunakan elemen metal, sehingga hasilnya bisa lebih tahan lama. Proses memarutnya sudah hampir selesai. Setelah ini, kita akan mengukusnya dahulu. Ini adalah hasil parutan dari 15 butir kelapa. Kelapa parut ini akan kita kukus selama 15 menit. Mengukus parutan kelapa adalah resep rahasia supaya minyak kelapa bisa tahan lama. Nah, kelapa yang sudah dikukus tadi, sekarang kita siap angkat. Kelapa parut yang sudah dikukus tadi, sekarang siap untuk diperas. Sekarang kita masukkan dulu airnya kemari. Lalu Bli Ketut akan kemas kelapa yang ditambahkan dengan air tadi. Mengapa harus diremas-remas dengan kuat? Supaya minyaknya keluar. Kelapa parut yang sudah diremas tadi sekarang akan diperas oleh Bli Ketut dengan kain lap bersih ini.
Pemerasan bisa dilakukan 2 kali untuk lebih banyak mendapatkan minyaknya. Yang ini siap untuk disaring langsung ke dalam panci. Sekarang kita sudah masuk ke perasan yang kedua. Kelapa yang sudah jadi santan tadi sekarang bisa dimasak. Kita akan masak santan ini selama 2 jam. Minyaknya baru naik sedikit, jadi masih kita tunggu lagi. Sekarang kita masukkan air bersih. Kita biarkan sampai dia mendidih lagi. Setelah direbus selama 2 jam, minyaknya mulai keluar. Minyaknya sudah kami pindahkan ke kuali dan sisanya akan kami saring ke sini. Ini lapisan minyak yang baru kita ambil dari panci. Sekarang kita akan goreng dengan api kecil. Minyak kelapa kita sudah mematang. Tandanya airnya sudah berkurang. Kita tunggu sebentar sampai minyaknya dingin. Aromanya harum sekali. Sekarang kita lihat betapa sulitnya membuat minyak kelapa itu, dan itu sebabnya kita harus memakainya dengan bijaksana. Dari 15 butir kelapa, kita menghasilkan sekitar 1 liter minyak kelapa dengan kualitas tinggi. Setelah mengikuti proses dari awal, kami akan menggunakan minyak kelapa dengan lebih bertanggung jawab. Sekarang kita tahu mengapa minyak kelapa harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak goreng pabrikan. Pertama, karena proses pengerjaannya lama, dan kedua, karena setiap prosesnya dilakukan dengan sepenuh hati. Ini hasil kita hari ini. Selamat mencoba di rumah.